Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Akan tetapi, bila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini hari Rabu Abu, kita memulai masa Prapaskah yang kita akan jalani selama 40 hari. Masa ini adalah masa pantang dan puasa. Selama masa ini kita diajak untuk rajin berdoa, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita diajak untuk pantang dan puasa, dan kita diajak untuk melakukan banyak kebaikan buat sesama kita. Saat kita melakukan berbagai hal yang baik ini, kita harus selalu ingat bahwa yang kita cari ini bukan pujian dari orang lain. Yang kita cari adalah hal yang dunia tidak bisa berikan, tidak lain dari rahmat Tuhan, tidak lain dari kebaikan Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hidup baru, hidup baru. Kesempatan masa Prapaskah adalah kesempatan di mana kita memperbaiki hidup kita. Bukan pertama-tama dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan rahmat Allah. Maka kita selalu mohon, kita mencari rahmat Tuhan, kita mencari kebaikan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang mengubah hidup kita, memberikan hidup baru. Maka sebentar lagi sesudah khotbah, Anda akan diberi abu. Hari ini hari Rabu Abu. Dan Anda akan mendengar pesan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pesan bertobatlah ini adalah pesan yang sangat indah. Setiap kali kita mendengar ada orang yang bilang kepada kita, bertobatlah, kita harus bersyukur.
Saat gereja mengatakan kepada kita, bertobatlah, harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena ini artinya kita punya kesempatan untuk jadi baik. Kita punya kesempatan untuk berubah. Artinya selalu ada harapan. Betapapun gelapnya hidup kita, betapapun besarnya dosa kita di masa lalu, betapapun hancurnya hidup kita, selalu ada kesempatan untuk bertobat. Selalu ada kesempatan untuk jadi baru. Kalau dunia, kalau ada barang rusak, buang, beli baru, gampang. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat murah hati. Allah kita mengasihi kita semua, sehingga Dia tidak pernah membuang kita. Tidak pernah membuang kita. Walaupun kita ini debu, tetapi Dia tidak pernah membuang kita. Dia mencintai kita semua dan Dia mau supaya kita semua jadi bahagia. Dia mau supaya kita semua punya hidup yang baik dan kita bisa membuat hidup kita jadi indah dengan rahmat Tuhan. Maka kita harus percaya pada Injil. Kenapa percaya kepada Injil? Karena ajaran Injil adalah ajaran kabar gembira supaya kita semua punya hidup yang baik, supaya kita semua punya hidup yang indah. Jadi Anda sekalian harus percaya bahwa hidup Anda bisa diperbaharui oleh Tuhan. Anda percaya gak? Anda mau gak bahwa hidup Anda ini diperbaharui oleh Tuhan? Seringkali semakin kita ada umur, kalau kita lihat ke belakang, Romo juga udah ada umur. Setiap kali kita lihat ke belakang, ada berbagai kesalahan yang kita lakukan. Kita nyesel, kenapa sih dulu waktu masih muda gak jadi lebih baik? Kenapa baru sekarang? Ingat, beban disiplin itu seringkali lebih ringan daripada beban penyesalan. Beban penyesalan itu luar biasa. Kalau ada kebodohan, kalau ada dosa yang kita lakukan di masa lalu yang begitu besar, yang kita terus bawa sampai hari ini namanya beban penyesalan. Kita nyesel, kenapa waktu itu gak lakukan hidup dengan lebih baik. Ini adalah saatnya buat kita memperbaharui hidup kita dengan rahmat Tuhan. Dan kabar gembiranya adalah buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ini yang kita cari, rahmat Tuhan. Selama menjalankan pantang dan puasa, rajin doa dan rajin berbuat kebaikan sama sesama kita, jauhi diri kita dari kesombongan. Jangan sombong-sombong. Sombong adalah awal kehancuran. Maka hari ini juga saat menerima abu, kita bisa mendengar pesan, kamu berasal dari debu dan akan kembali pada debu. Ini mengingatkan kita akan siapa diri kita. Betapapun banyaknya uang kita, betapapun cantiknya kita, gantengnya kita, betapapun berkuasanya kita, betapapun banyak uang kita, betapapun kuasa kita begitu hebat. Semua ini, uang, kuasa, kehebatan, nama baik, semua akan jadi debu. Karena kita berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Namun kabar baiknya adalah walaupun kita debu, saat kita ditandain apa? Salib. Di dahi Anda salib. Supaya apa? Supaya semua selalu ingat, walaupun kita dari debu,
dan akan kembali kepada debu. Kita milik Allah. Kita milik Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kita milik Tuhan Yesus. Dan itu membuat kita jadi sangat penting. Dan ini harus menjadi identitas kita yang paling dalam. Kita adalah milik Kristus. Dan bersama Kristus, dengan rahmat Kristus, dengan kasih Kristus, kita menjadi sangat berharga. Karena kita semua, siapapun kita, betapapun gelapnya masa lalu kita dicintai Tuhan. Semoga selama 40 hari ini, selama masa Prapaskah, dengan mendekatkan diri kita, mendekatkan hati kita kepada Tuhan, kita akan sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita merayakan Paskah, 40 hari dari sekarang, kita sungguh-sungguh bangkit bersama Kristus dan menerima rahmat hidup baru. Amin.